Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kemitraan sedang melakukan pelatihan integritas partai politik di Jakarta. Dan salah satu pesertanya adalah Ibu Sri Wulandari. Nah, beliau adalah ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru PAUD. Akhirnya beliau terjun ke dunia politik menjadi salah satu anggota partai politik di tahun 2017. Kita kenalan dulu dengan Ibu Sri Wulandari. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ya. Sehat selalu. Kita tadi cerita sebelum direkam ya, kita cerita Bu Sri alasan kenapa masuk partai politik. Boleh cerita lagi, Bu, sekarang? Ya, awal mulanya saya hanya ibu rumah tangga dan guru PAUD. Kenapa saya bisa masuk ke partai politik? Karena saya penasaran. Saya adalah masyarakat biasa. Ketika saya ada berpermasalahan dan saya mengadukan permasalahan tersebut ke tingkat yang berhubungan, tetapi tidak ada solusi. Dan ini memang kisah yang nyata, itu yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan anak saya, sampai anak saya dikeluarkan dari sekolah tanpa sebab istilahnya ya, walaupun masalahnya hanya pendebitan KJP. Mereka minta cash, tapi memang saya nggak suka karena harus ikutin aturan yang ada, rule yang ada, dan bentroklah di situ. Kita adu argumen antara yayasan, bendahara, dan saya. Akhirnya karena mereka nggak suka saya mengadukan ke tingkat kelurahan, tingkat wali kota, sampai ke Gubernur? Departemen Agama. Sampai Departemen Agama mereka juga nggak suka. Akhirnya mereka mengeluarkan anak saya secara sepihak karena saya frontal. Gitu. Jadi hanya karena persoalan tidak mau ada penyelewengan di KJP ya, Bu? Iya, kalau saya segitu. Karena memang pada saat itu yang menjabat gubernur itu kan Pak Ahok. Jadi tidak boleh diuangkan, tetapi harus dibelanjakan. Gitu. Nah, saya sudah sampaikan ke sekolahan bahwa bisa akan saya belanjakan sebesar 6 bulan pendebitan, yaitu 1.440.000, tetapi dengan belanja kebutuhan sekolah. Tetapi dari sekolah nggak maunya uang cash. Gitu. Nah, hal ini juga sudah saya sampaikan ke kelurahan, Departemen Agama. Mereka tidak ada solusi sampai anak saya dikeluarkan. Akhirnya pendidikan itu harus berjalan, dan saya diskusi dengan anak saya bagaimana harus diteruskan atau enggak, karena pada saat itu di kelas 2 aliyah. Nah, akhirnya anak saya bilang sekolah dari kelas 1 capek, saya pilih kejar paket. Nah, akhirnya masuk ke kejar paket. Tapi resikonya anak saya yang tadinya introvert memang betul-betul menjadi introvert. Karena pukulan. Nah, saya pikir gini, aduh, ini sebetulnya sulitnya mengambil kebijakan ini di mana ya pemerintah ini. Dan kebetulan saya lihat Pak Ahok di sana lagi kampanye. Akhirnya saya datang dan saya bicara dengan Pak Ahok. Pak Ahok bilang bayarkan saja, Bu. Saya bilang anak saya sudah saya masukkan ke PKBM. Nah, Pak Ahok bilang jangan, Bu, sayang. Bayarkan aja, nanti akan saya berikan uangnya. Tidak perlu, Pak. Cuma saya pesan satu, jika Bapak nanti terpilih, maka yang saya titipkan pesan saya, tolong Pak, nanti tolong yang pertama kali Bapak datangin adalah Dinas Pendidikan, karena itu ujung tombak perubahan negara kita ada di sana. Moralnya anak-anak kita ada di sana. Akhirnya dia bilang, oh ya nah, nanti akan saya lakukan kalau ibu itu yang ibu mau, dia bilang gitu. Akhirnya kebetulan di situ ada teman suami saya bilang emang mau masuk parpol, saya bilang mau. Terus partai apa? Kebetulan dari Partai Nasdem. Akhirnya saya mau masuk karena saya pengen tahu ini sebenarnya sesulit apa gitu. Halo, kalian di mana ketika kami ini orang kecil lagi menghadapi masalah gitu. Akhirnya saya masuk, dan kebetulan begitu saya masuk beberapa bulan di akhir 2017 saya masuk, di beberapa bulan ke depan ada pembukaan Nasdem memanggil untuk menjadi calon legislatif. Suami saya bilang udah daftar. Akhirnya saya daftar, nggak usah tanggung-tanggung, suami saya bilang. Ya. Kalau mau emang cita-cita kamu seperti itu nggak usah tanggung-tanggung. Akhirnya saya masuk ke parpol, saya masuk ke calon legislatif, dan di situ saya datangin dewan masih dari Partai Nasdem, yaitu Pak Besari Barus. Duh, terima kasih Pak Besari. Di situ Pak Besari, saya bilang sama Pak Besari, Pak, saya mau nyalek tapi saya nggak punya duit. Saya bilang gitu. Pak Besari bilang gini, nggak mau nyalek tapi nggak punya uang, bagaimana kamu ini? Ya Pak, saya ceritain. Langsung Pak Besari bilang, ya sudah,
cari kendala di masyarakat. Oh, itu yang saya mau. Akhirnya saya turun ke bawah dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Bahkan sampai saat ini saya membuka di rumah saya rumah restorasi Sri Wulandari. Jadi keluhan dan kendala di masyarakat saya tampung. Langsung saya sampaikan ke Pak Bestari. Pada saat itu Pak Bestari menjabat DPRD. Kalau saat ini Bapak Bestari sudah tidak menjabat lagi. Dan semua keluhan di masyarakat alhamdulillah tertangani. Khususnya masalah KJP pada saat itu yang krusial banget masalah KJP. Ya. KJP bagaimana Pak? Ya sudah, langsung kita menghubungi Direktur Utama. Terus salah satu di wilayah Kelurahan Kamal mengeluh bahwa berpuluh-puluh tahun mereka tidak punya saluran air. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Bestari dalam tempo 1 bulan sudah bisa ditindaklanjuti, mereka punya saluran air. Nah, hal-hal seperti itulah akhirnya saya punya kepuasan sendiri, tapi pada saat itu saya tidak mengatakan kepada masyarakat bahwa saya ini calon legislatif. Karena gini, masyarakat pada saat ini di stigma mereka bahwa caleg punya uang. Ya. Itu mereka tidak berpikir program mereka apa sih, siapa sih mereka gitu. Jadi ketika saya turun di lapangan, saya hanya memakai baju partai tanpa mengatakan bahwa saya adalah caleg. Nah, begitu pas pencalekan baru banner-banner saya turun gitu. Itu doang. Ya. Dan alhamdulillah saya puas. Oh, ternyata bisa ya, bisa selesai loh, saya bilang gitu. Dan kasus anak saya kebetulan di Partai Nasdem ada sekolah politik, saya langsung masukkan anak saya ke sekolah politik yang 4 hari. Alhamdulillah di situ anak saya sudah bisa berinteraksi. Akhirnya saat ini ya anak saya ya bisa berkomunikasi dengan yang lain yang tadinya malu, takut gitu ya. Akhirnya alhamdulillah semuanya kembali normal. Dan itu berkat masuk ke partai politik ya, Bu Sri Iya. ya. Artinya tadi kan ada persoalan di masyarakat yang kemudian kok kayaknya nggak selesai-selesai. Betul. Begitu Bu Sri masuk partai politik ternyata bisa. Nah, ada jalannya ya betul. kemudian ya. Jadi ada stigma yang menyebut partai politik itu dalam tanda kutip tidak benar, partai politik itu cuma nyari suara, tidak sepenuhnya benar ya. Sebetulnya tidak sepenuhnya benar, itu hanya oknum-oknum aja sih ya Mas. Tapi ya kembali lagi kepentingan selalu ada. Iya. Kepentingan itu selalu ada. Tapi ya karena niatan kembali awal itu saya berpikir apa sih sebetulnya kendalanya gitu. Saya hanya berpikir ke sana gitu. Tapi ya memang kembali lagi kepentingan itu selalu ada. Tadi kan Bu Sri juga menyebut kalau akhirnya maju caleg di 2019 dan baru ini juga nyalek ya? Enggak, di 2019 saja. 2019 saja ya. Dan tadi kan disampaikan kalau 2018, 2019 itu benar-benar turun ke masyarakat, membantu persoalan masyarakat. Pada akhirnya kepilih nggak, Bu? Enggak. Tapi saya tidak terpilih karena kembali lagi. Saya hanya perempuan dan suara perempuan sangat minim. Sangat minim sekali suara perempuan. Saya rasa memang ada beberapa partai tapi sedikit sekali ya yang mengangkat suara perempuan di sana. Saya tidak terpilih, malah saya mendapatkan suara yang di luar dugaan amat sangat sedikit. Karena ya di awal memang saya tidak berpikir kalau saya bakal duduk gitu. Saya hanya berpikir PR saya harus selesai gitu. Yang ada di kepala saya, pertanyaan di kepala saya itu harus selesai. Harus sudah terjawab dan alhamdulillah sudah terjawab. Gitu. Perempuan suaranya sangat sedikit dan perempuan di partai politik juga belum mendapatkan porsi yang besar gitu ya. Kalau pengalaman Ibu Sri, apa sih problem utama perempuan di politik? Karena perempuan dianggap satu tidak mampu, yang kedua perempuan dianggap lemah, yang ketiga perempuan dianggap apa ya? Harus dibawa laki-laki lah. Jadi di sini keegoan laki-laki juga kan masa kalah dengan perempuan gitu. Kalau saya lihat sih seperti itu gitu. Jadi kalaupun nanti terpilih, wah saya sebagai kaum laki-laki kalah juga nih dengan perempuan gitu. Seperti itu sih kalau yang saya lihat di parpol. Ya, nah ada nggak upaya dari Ibu Sri dan juga perempuan-perempuan yang kemudian terlibat di partai politik ini untuk setidaknya mendapatkan hak dan posisi yang setara dengan laki-laki? Ya, kami kebetulan di partai saya kan ada sekolah politik. Setiap setahun sekali menjelang pemilu tentunya. Di situ sih upaya-upaya kami rasa udah maksimal ya. Udah maksimal sekali bahwa
kita tuh kalau saya lihat juga dibandingkan dengan yang periode-periode yang lalu, saya rasa perempuan-perempuan sekarang lebih smart, lebih cerdas, langkahnya tidak kecil juga seperti laki-laki. Saya rasa mereka juga mampu, cuma kembali lagi itu yang belum terjawab. Kenapa? Keterwakilan perempuan sampai saat ini kita dorong kan harus sampai dengan 30% keterwakilan perempuan di legislatif, tetapi baru masuk ke 23% gitu. Tapi walaupun memang secara grafik sudah naik, tapi alhamdulillah ya. Tapi ya kembali lagi entah gimana ya, apakah masih ada keegoan di dalam partai itu sendiri atau bagaimana, saya kurang tahu. Saya rasa juga bukan hanya di partai politik, di instansi-instansi juga seperti itu. Seharusnya apa sih yang dilakukan oleh partai politik untuk mendorong perempuan politiknya punya level yang setara gitu? Kalau di masyarakat itu taunya kan yang nomor di awal. Jadi sepertinya perempuan harus diletakkan di nomor urutnya, di nomor urut awal gitu. Satu, yang kedua ya harusnya partai lebih membuka peluang kepada perempuan, apakah perempuan ini mampu atau tidak, atau enggak lebih menyorot kinerja selama mereka diberikan waktu untuk berkampanye seperti apa sih gitu kan. Seperti apa atau seperti bagaimana sih, seperti itu harusnya melihat peluang seperti itu. Tapi kembali lagi peluangnya sulit sekali dibuka. Gitu. Tapi ya kami terus berupaya bagaimana caranya supaya keterwakilan perempuan mencapai. Dan ini kan Ibu Sri jadi salah satu peserta kegiatan pelatihan integritas gitu ya. Itu dikirim oleh partai? Kebetulan saya hadir di sini salah satu perwakilan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi, nah tadi nyambung pertanyaan Mas, bagaimana caranya mendorong. Nah inilah salah satu organisasi, yaitu Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Itu di dalamnya perempuan-perempuan, bagaimana dari 18 partai masuk di sini. Ini bagaimana caranya, yuk kita sama-sama mendorong bahwa supaya perempuan ini kita bisa maju gitu. Jadi perempuan ini memang betul-betul yang berpotensi. Nah kita bekerja sama Kesbangpol. Jadi setiap kali kita mengadakan pendidikan politik. Jadi pembekalan politik di perempuan ini bukan hanya sekedar datang dengan penampilan yang bagaimana, tetapi tentu saja kepalanya penuh isi itu. Jadi banyak motivasi, terus banyak juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menaikkan persentase ini supaya perempuan memang betul-betul ada keterwakilannya. Jadi ada konsolidasi perempuan politik ya dari 18 partai. Dari 18 gitu. Partai. Jadi semuanya harus kerjasama mendorong. Siapa nih di sini? Saya kan di perwakilan, kebetulan saya ketua dari Jakarta Barat. Jadi di KPP Jakarta Barat siapa yang menjadi legislatif? Nah, ayo kita sama-sama bantu. Walaupun kita di sini berbeda bendera, tapi kan di sini visi kita bagaimana meningkatkan keterwakilan. Jadi entah itu dari bendera mana, kita tetap dalam satu bendera merah putih. Ya kembali lagi misi kita harus kita taikan. Gitu. Jadi mendorong perempuan-perempuan ini supaya di masyarakat perempuan harus pilih perempuan. Perempuan harus pilih perempuan. Ya. Nah, itu gimana? Kenapa harus pilih perempuan? Perempuan harus pilih perempuan karena gini, seperti kita ketahui kebutuhan di sehari-hari itu kan yang tahu perempuan. Dari kebutuhan dapur, pendidikan, kesehatan, seluruhnya perempuan. Sedangkan ini adalah kebutuhan yang pokok sekali. Setiap tahun kita tahu sendiri kebutuhan sembako meningkat. Nah, jika ada 30% bahkan lebih menjadi keterwakilan di kursi legislatif, itu kan membawa suara kita. Gitu. Nah, kalau presentasi kita kecil di sana, otomatis bagaimana kita mau menyampaikan, gitu kan? Menyampaikan aspirasi ini, ibu-ibu ini keluhannya setiap tahun hanya, oh ya harga ini naik, sedangkan SPP kita udah mulai naik, buku naik, seragam naik, gitu. Yang tahu hanya perempuan. Nah, otomatis yang calon legislatif yang perempuan ini pun tahu, oh ya kebutuhan saya memang seperti ini. Jadi setidak-tidaknya di dalam ketika mereka masuk di dalam komisi ini mereka bisa menyampaikan. Suaranya lebih kencang lagi gitu Mas. Iya. Jadi kalau laki-laki mungkin bisa menyampaikan, tapi sepertinya tidak terlalu menyampaikan pesan perempuan. Makanya kita ini di bawah ketika teman-teman kita mencalonkan diri, kita sisa-sisanya yang di bawah ini selalu menyampaikan bahwa perempuan harus pilih perempuan. Supaya aspirasi kita semua yang ibu-ibu teriakin semua tentang harga sembako naik, ini bisa masuk gitu. Kita mendorong dari bawah. Itu suara kita dorong. Termasuk tadi ya Bu ya. Sebenarnya
Kan persoalan tadi pendidikan yang Ibu Betul, alami dengan betul. anak gitu ya. Ketika ini dilihat dari perspektif laki-laki mungkin tidak akan sedetail itu ya. Betul. Tidak akan kemudian sampai Nah, pada memikirkan anak punya dampak kena betul, mental dan betul. sebagainya ya. Sekarang kan secara emosional laki-laki kan tidak punya feeling ke hal tersebut. Begitu juga dengan kebutuhan sehari-hari, laki-laki hanya memberikan oh ya ini jatah bulanan. Tanpa mereka tahu bahwa harga bulanan setiap kali ini naik, gitu. Yang tahu itu kan perempuan. Jadi secara emosionalnya tuh nggak ada kalau laki-laki tuh, tapi kalau perempuan lebih emosional. Contoh seperti kasus saya, itu kan mereka otomatis kalau kaum perempuan kan lebih termotivasi seperti saya kan. Aduh saya harus bangkit nih, saya harus pengen punya jawaban atas semua ini gitu. Jadi tadi kalau bicara motivasi ibu masuk ke partai karena ingin menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat dan sudah dijawab waktu 2018-2019 itu kan sebenarnya mimpinya sudah terlaksana ya Bu ya. Dan ketika masuk ke calon anggota legislatif apakah ini mimpi juga atau ya udah asal masuk aja gitu. Nah ya itu. Itu Mas. Makanya PR juga sih untuk mereka-mereka ini. Saya kadang-kadang bukan membanggakan diri saya. Ya Allah, seandainya ada lagi gak sih orang pemikiran seperti ini gitu yang peduli. Saya rasa kalau peduli dengan masyarakat, tapi kembali lagi ya, mungkin mereka pada saat berkampanye mereka seperti itu. Oh ya nanti seperti ini buktinya ketika mereka naik gitu. Karena kan saya juga sudah mengikuti pemilihan legislatif ke belakang udah berapa kali kan. Ketika dewan datang ngomong bla bla bla, menjanjikan ini itu, tapi kan mereka terpilih kita juga nggak tahu, mereka kembali juga enggak gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Terus ya seperti saya bersuara mau kemana gitu kan. Ketika saya sudah ada, saya langsung berpikir seandainya punya ada pemikiran seperti ini, saya rasa permasalahan di wilayah selesai, nggak ada lagi yang namanya kesulitan, nggak ada lagi yang namanya apa ya kesusahan kayak kemiskinan gitu. Saya rasa bisa diatasi gitu, bisa diatasi bersama-sama. Tapi ya kembali lagi itu masih mimpi saya. Ya. Masih mimpi saya. Dan itulah sebabnya Ibu masih terus konsisten di partai politik ya. Betul. Karena punya harapan akan ada perubahan gitu ya. Akan ada restorasi kalau bahasa partainya Ibu gitu ya. Gerakan perubahan. Maka malahan saya juga saat ini bekerja sama, terkadang saya kerja sama nih sama Ibu Waode Herlina dari PDIP, 2 kali periode menjabat dari Jakarta Pusat. Saya bekerja sama Ibu Waode ini, kalau ada apa-apa gitu kendala, saya selalu sampaikan ke beliau. Bu, saya punya kendala, ada warga masuk rumah sakit. Ya kembali lagi, inilah KPPI. Walaupun kita berbeda bendera, tetapi kita tetap mendukung satu dengan yang lain. Itu keren sih Bu. Jadi partainya beda, tapi ketika ini sudah menyangkut dengan kepentingan bersama, partai jadi nomor sekian gitu ya Bu. Iya, yang penting urusannya selesai. memang 30%. 30% ya. Baik. Nah, Ibu kan ikut pelatihan integritas partai politik nih. Apa yang Ibu dapatkan yang kemudian ini kayaknya kalau saya dorong di partai akan jadi lebih baik gitu? Kalau integritas yang saya dapat 2 hari ini adalah partai memang harus konsisten dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan. Partai harus bisa dikatakan amanah kembali lagi dengan visi misi yang ada. Kembali lagi partai memang harus bisa berkata jujur, bisa bertindak jujur, dan mudah-mudahan ya semua partai ini melalui sekolah-sekolah politik ini ya bisa berintegritas yang sudah kita dapat di 2 hari ini. Dan harapan saya kembali lagi ujung memangnya adanya di partai gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan 2 hari ini teman-teman yang ada di dalam mudah-mudahan bisa mengangkat ya atau menyampaikan ke partai bahwa memang kebijakan yang sudah ada di partai itu harus dilaksanakan sesuai dengan hati nurani walaupun bukan partai saya. Gitu. Iya. Pertanyaan terakhir Bu, harapan Ibu untuk partai yang kemudian Ibu sekarang berada di dalamnya dan harapan untuk Indonesia ke depan. Partai dulu mungkin. Kalau di partai dulu tetap melakukan gerakan perubahan, karena dengan
adanya pemimpin-pemimpin baru, otomatis mempunyai kebijakan-kebijakan yang baru. Dan di partai saya saat ini mudah-mudahan perubahan-perubahan untuk masyarakat harus tetap ada. Dan harapan untuk Indonesia, sebetulnya apa ya? Harapan untuk Indonesia ini kalau bicara tuh sebetulnya agak sedih saya, apalagi ketika tanggal 17 Agustus kemarin saya nggak pernah meluangkan waktu saya selalu meluangkan waktu untuk nonton pengibaran bendera. Tapi beda pendapat ya. Kalau di pendapat saya sangat sampai saya ngeluarin air mata loh. Kok pengibaran bendera kita saat ini ada di ibu kota baru. Nah, mudah-mudahan ya walaupun saya agak sedih istana saya yang dulu sepertinya jadi hanya untuk gedung yang sudah tidak terpakai walaupun masih digunakan gitu. Jadi harapan saya yang mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru bisa lebih peduli dengan rakyatnya, menjalankan apa yang kemarin poin-poin yang sudah mereka kampanyekan, mudah-mudahan dijalankan dan tidak menambah masyarakat menjadi sulit. Itu aja. Tidak menambah masyarakat menjadi sulit ya. Bu Sri, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak dan semoga pelatihan yang kita lalui bersama ini akan menjadi modal buat Bu Sri untuk maju ke depan. Pasti amin. Dan membawa perubahan di lingkungan Bu Sri dan kemudian gerakan Indonesia. Perubahan harus ada. Siap. Bu Sri, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Teman-teman, demikian diskusi dengan Bu Sri dari Partai Nasdem di DKI Jakarta. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Bu Sri adalah problem ada di tengah masyarakat. Solusinya ada di para pejabat. Nah, bagaimana menghubungkan antara masyarakat dan pejabat? Muncullah partai politik, muncullah aktivis-aktivis di partai politik. Harapannya partai politik bisa membawa persoalan-persoalan di masyarakat kemudian diselesaikan oleh para pejabat. Dan satu lagi, perempuan politik punya idealisme yang cukup tinggi. Mereka berkumpul dalam kaukus perempuan politik Indonesia yang kemudian lintas partai ketika ada persoalan dia melepaskan baju partainya dan bagaimana menyelesaikan persoalan ini menjadi real di tengah masyarakat. Kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lain dan sampai jumpa di Utas Kemitraan selanjutnya. Terima kasih Bu Sri, terima kasih banyak. Sama-sama.